kajian. Bersama saya Emni Harnayosi, kali ini kita akan membahas tentang deadlock. Kita akan mulai dari definisi dari deadlock itu sendiri. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses atau orang yang memproses. Pada umumnya, deadlock terjadi karena proses yang mengalami starvation. Starvation itu sendiri adalah keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus dan ada suatu proses yang tidak mendapatkan gilirannya. Kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya deadlock ada 5. Mutual exclusion, halt and wait, no preemption, circular wait condition. Kalau mutual exclusion itu hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu giliran sehingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Halt and wait adalah proses yang sedang memakai sumber daya, boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan starvation pada sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Pada no preemption, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Untuk circular wait condition, yaitu kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Adapun strategi dalam mengatasi terjadinya deadlock, antaranya adalah kita bisa mengabaikan masalah deadlock, mendeteksi dan memperbaiki dari deadlock itu sendiri, di mana mendeteksi kita dapat menghindari dan terus-menerus pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance, sistem untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Pencegahan juga bisa dilakukan secara terstruktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock dan deadlock prevention system untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Dalam mendeteksi dan memulihkan deadlock, kita dapat melakukan dengan cara terminasi proses atau kita stop prosesnya, resource preemption atau lewat preemption, itu dengan cara untuk sementara waktu menjauhkan sumber daya dari pemakainya dan memberikan pada proses yang lain. Lewat melacak kembali proses yang sudah dilakukan, ada 2, yaitu jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock pada saat akan menuju deadlock, proses sudah dicegah. Jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Tadi disebutkan mengabaikan masalah deadlock, ini berarti untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Maksudnya penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya mana yang akan suatu proses pinta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya itu sendiri, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Metode ini dikenal dengan algoritma ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal, tetapi sistem operasi akan menanggulangi deadlock dengan cara ini dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jadi, jika terjadi deadlock maka tabel akan penuh, sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Demikian penjelasan dari saya untuk topik deadlock. Sampai bertemu di video selanjutnya.